Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, hal menarik dari seorang Bu Erika itu adalah bagaimana beliau punya mimpi dan mimpi itu akhirnya bisa dilegasikan, diwariskan kepada anaknya. Jadi pengalaman puluhan tahun bekerja di Garuda, ketemu dengan travel agent lain-lain itu juga menjadi hasanah beliau agar ilmu yang susah ini, ilmu yang mahal ini bisa ditransfer kepada anaknya, Mbak Ayi. Itu gimana Bu untuk bisa meyakinkan seorang Ayi yang generasi milenial ya, yang punya mimpi sendiri, sementara Anissa Travel itu kan ibaratnya mimpi Bu Erika. Ini Ya. jangan sampai ini hilang nih. Itu gimana untuk bisa sampai ke beliau? Ya, alhamdulillah awalnya dia suka fotografer, Oh, Pak. fotografer. Terus juga dia sekolahnya di desain grafis. Sebenarnya kan nggak nyambung ya antara travel sama desain grafis, Ya, nggak ya. nyambung. Mhm. Cuman karena hobinya saya sambung-sambungin, Mhm. jadi ketika saya ajak ke Amrik gitu Mhm. kan, Mhm. nah dia kan suka fotografer tuh. Fotografi. Ya, bilangnya saya buat, nak mau foto-foto yang bagus nggak gitu. Oh, jadi minat beliau dimasukin gitu ya. Dimasukin ke sana Bukan sambil dipaksa ini ada. enggak langsung ngurusin travel, pusing juga Mas. Ya. Saya aja sekolahnya 18 tahun. Baju saya nggak mungkin dipakai langsung ke AI ya, tapi pelan-pelan nih hobinya saya masukin, saya campurin sama tugas gitu kan. Jadi pergi kemana-mana ya, jadi hobi dia tersalurkan, tugas saya terbantu. Oh, oke. Win-win lah, Win-win lah. solution Jadi ya. minimal dia mengenal dulu Iya, tuh, nggak iya, langsung iya. diberi beban langsung brek gitu. Tetap Minimal saya happy-happynya dulu deh. happy-happynya Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, lama-lama akhirnya saya challenge untuk bagaimana dia bawa sendiri. Awalnya juga nggak berani. Kalau memang belum berani ya saya couple lagi yang nggak berani di mana Iya, gitu iya, kan. iya. Nggak berani ngomong sama orang kah, nggak ketemu orang nggak enak kah, atau gimana itu diurai. Tapi di situ yang lebih kuat lagi hobinya Ai itu adalah dia suka mengeksplor foto-foto, bikin animasi Iya, gitu iya, kan, hasil itunya diedit segala macam, jadilah jadi suatu hal yang buat dia itu menarik iya, iya. gitu. Tambah lagi lama-lama tugasnya saya berikan tuh. Oh, oke. Jadi kalau dia itu kan memang backgroundnya desain grafis. Mm-mm. Kalau hanya mengeksplor di Google itu kan tidak ada feel ya, nggak ada Betul, rasanya ya. betul. Tapi kalau dia diajak nih ke Amerika, ini ke Australia, ke Langsung Prancis, lihat ya. silakan foto, baru dibuat desain grafis. Silakan datang ke library-library yang dia suka ya kan, dia datang ke library Iya, yang iya, memang iya. menurut dia tuh bukunya bagus-bagus gitu kan, jadi dia banyak sekali terinspirasi dengan kalau kita beli kan mahal. Oke, oke. Ya enggak, tapi kalau dia datang ke library sana, library sini, untuk waktu itu dia udah punya jadwal tuh, hari ini ke library berapa library, yang kedua sini. Jadi di sana dengan kemampuan dia, memang anak-anak saya jujur aja, saya udah siapkan juga bahasa Inggrisnya. Dari Iya, kecil iya. tuh, dari mulai Mbak Ai, Farhan sama Salsa itu udah saya siapkan, karena minimal itu modal dasar Iya, buat dia iya. tuh pede. Pede. Pede ketemu orang atau baca sesuatu tuh udah ngerti gampang gitu. Kalau udah nggak bisa bahasa Inggris agak-agak minder kan, kasihan Iya. juga anak kita ya. Oke. Ya tapi memang harus juga tetap agama tidak boleh ditinggalin, seperti itu ya. Itu hanya untuk keluar persiapan masa mudanya itu dipakai, tapi untuk internal di rumahnya juga tetap Iya. harus dibekali dengan agama juga. Itu nggak lepas dari apa, untungnya saya ketika saya tidak bekerja. Akhirnya ketika saya tidak bekerja itu saya jadi bisa ngurusin anak, monitor sekolahannya, monitor sholatnya, monitor ngajinya. Itu yang tidak didapat ketika dulu punya fasilitas, punya gaji, tapi secara agama, secara karakter, secara kasih sayang nggak dapat. Nggak dapat. Dan juga anak saya ketika saya masih bekerja, perutnya kenyang, Oke. dikasih makan sama asisten. Tapi yang tadi tuh Jiwanya, sama ngebagi kasih waktu, sayangnya, ngebagi iya. waktu, Ya. ngebagi waktu kapan dia harus belajar sholat atau belajar ngaji ataupun dia bahasa Inggris. Ya kan yang tahu kan kita. Betul, Nah kamu begini, nah kamu begini, nah kamu begini. Nah, kalau pada saat kita masih bekerja kan nggak nampak. Yang penting kita datang tuh anak udah wangi, sudah kenyang. udah kenyang perutnya. Tapi dia ininya innernya ada isinya nggak gitu loh. Innernya ada isinya nggak, ada PD-nya nggak, itu yang memang nggak kelihatan sama kita. Nah, alhamdulillah saya bersyukur saya belum terlambat. Ya, jadi saya ambil keputusan itu
tahun usia 40 tahun, berarti anak saya yang pertama tuh Ayu SMP. SMP. Farhan SD, dan Caca masih SD juga. Jadi mudah-mudahan belum terlambat, walaupun saya ngerasa terlambat ya seperti itu. Nah, berarti kan sudah merasakan nikmatnya jalan-jalan. Kan nggak mungkin selamanya nikmat, Bu ya. Betul. Harus ada challenge, ada tantangan di mana beliau harus paling tidak menduplikasi lah, Betul. menduplikasi Bu Erika untuk membawa jamaah, mungkin membawa apa namanya para eksekutif, grup meeting sih lebih kepada itu. Jadi waktu itu pernah saya jebak dikit, Pak. Oh gitu. Jebak dikit, terus itu waktu perjalanan jauh ya. Ke San Luis ya, USA waktu itu ya, bawa grup banyak. Nah, itu berapa orang tuh total? kurang lebih sekitar 40-an lah ya, saya lupa ya. Ada Bu Erika tapi kan? Ada saya, jadi saya sampai di resepsionis, saya bilang, nah mama pusing. Mama rebahan dulu ya, nanti kalau ada tamu tolong bantuin check in hotel, kunci-kuncinya ini segala macam kan. Ayo kan kaget-kaget. Tapi kalau lihat anaknya ibundanya sakit, masa dipaksain? Nggak mungkin dong. Ya dengan segala bukan terpaksa, mungkin terpaksa ya. Awal terpaksa ya. Akhirnya dia bisa mau juga pas udah selesai masuk kamar, tapi dia sambil nangis, sambil kesal gitu kan. Oh apa nih gitu kan. Padahal di kamar saya lagi rebah-rebahan nih. Aduh enak banget nih ada asisten nih. Sekali 2 kali gitu ya. Terus saya coba, akhirnya lama-lama dia menikmatin. Sudah mulai terbiasa. Awalnya dipaksa. Tapi saya ajak hiburan juga, misalnya ke tempat entertainment yang memang menakjubkan, seperti kalau di sini mungkin yang di Ancol tuh apa namanya tuh? Yang di Ancol tuh yang puter. Pokoknya yang tantangan itu saya ajak ke tempat-tempat itu. Tornado seperti itu. Jadi yang challenging ya. Ada hiburannya lah ya. Dia sudah mulai merasa nyaman gitu ya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Dan ya hanya dia sadar bahwa perusahaan ini dia harus terusin. Lama-lama dia harus sadar juga, karena kalau orang tua nggak ada, siapa lagi yang nggak bisa wariskan. Yang kedua kan nggak mungkin, masih di bawah beliau. Jadi dia karena ada sadar, akhirnya mau belajar dan mau nerima gitu. Dan sekarang malah mengembangkan, alhamdulillah. Jadi selain Tulanisa Travel, sekarang dikembangkan lagi, namanya ada Sigma Convex, Pak. Itu MICE juga. MICE juga, Meeting Incentive Conference Exhibition. Justru itu yang dia bikin tuh seperti contohnya nih kayak podcast, kemudian bikin seminar jurnalis seperti itu ya, atau ya seperti yang anak-anak milenial ya dia bikin seperti itu. Jadi pengembangannya ada dia justru gitu. Sekarang sudah berumah tangga, alhamdulillah, dan suaminya juga sangat mendukung, satu chemistry. Jadi yang biasanya dia kerja sendiri nih, ya sekarang ada pendampingnya. Jadi bisa berdua interaksi. Jadi kerjanya kalau misalnya ke Bali bareng, kemana bareng, sekalian bulan madu, sekalian juga kerja bareng. Jadi kalau dulu kerja sendiri sama asisten, yang memang saya juga kadang-kadang kalau asisten perempuan agak susah, yang laki juga khawatir ya kan. Sekarang kalau udah punya suami ya sudah aman. Artinya untuk sebagai sebuah warisan dalam pengertian harta, jiwa dan lain-lain, Anissa Travel sudah ada pewarisnya. Insya Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah punya mimpi lagi nggak Bu Erika? Kan tentu pada posisi sekarang ini kan saya time to share ya, waktunya berbagi gitu. Oke. Apa sih kalau boleh tahu mimpi Bu Erika yang belum tercapai gitu? Yang belum tercapai ya. Sebenarnya sih kalau dibilang bersyukur, udah alhamdulillah bersyukur ya. Saya bersyukur banget di usia segini. Saya punya anak-anak yang solehah gitu ya. Anak yang pertama baik, ya udah berumah tangga dan sangat mengomong, udah punya perusahaan. Farhan juga yang sekarang udah mau merit juga ya. Udah lulus kuliah ya, udah kerja juga kemarin di Dompet Duafa. Tapi sebelumnya udah saya siapkan juga entrepreneurnya, yaitu dia pegang futsal sport center ya kan, yang Salsabila juga sudah punya properti. Jadi kalau saya udah nggak ada, itu ibarat kata tuh dia nggak susah deh gitu ya. Seperti itu. Jadi mereka udah punya ininya masing-masing gitu ya. Jadi buat saya tinggal bilang sama anak saya, tolong kalau
ini ada rezeki ya, sebagiannya itu harus dijariahkan Oh, gitu. disedekahkan, ya. Sekarang pun karena saya juga ngajarin mereka bagaimana saya apa sih berbagi rezeki yang ada kepada orang-orang yang susah, banyak sekali yang pesantren ya. Kita juga bikin misalnya kayak kemarin tuh ya, bikin bagaimana di pesantren itu nanti air itu mereka nggak usah beli dari warung, Oke, karena sebenarnya dari bumi dia nih sudah ada. sudah ada, dan kebetulan suami kan memang di PDAM ya, jadi dia punya ilmunya bagaimana air itu bisa jadi air isi ulang ya, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka pesantren itu nggak usah beli bok-bokan dari mana-mana. Teknologinya diajarin tuh Pak, diajarin, dan nanti mudah-mudahan sih ada beberapa teknologi lagi yang pesantren lagi yang memang setiap ada maulid atau rajaban segala macam Sudah tuh ada. mereka sudah punya kemasannya Kemasan sendiri. Kan kalau untuk minum sendiri kan nggak perlu nggak perlu level label SNI ya. Tapi kalau untuk minimal untuk yang layak minum ya. Nah, insya Allah itu sedang kami kembangkan. Berarti, Seperti itu. sudah punya pesantren Bu, atau gimana? Pesantren keluarga sebenarnya ya. Pesantren keluarga. Jadi meneruskan keluarga punya pesantren. Mensupport, bukan meneruskan, karena saya bukan background pesantren ya, tapi ada anak-anak kakak saya yang memang sudah sudah di kader lah ya, bagaimana membesarkan ya, dan kita mensupport apa yang kurang, misalnya sekemampuan kami. Dari sisi manajemennya, karena Bu punya pengalaman. Ya, gitu. ya artinya ya semampunya aja ya Pak ya. Mungkin kita tuh nggak mungkin ngajarin itik berenang. Betul. Itik sudah pandai berenang Ya. gitu ya. Tapi mungkin dari sisi lain kita masih memberikan semangat ya. Minimal ada rezeki ya kan, bagaimana kita mendukung, membuat tambahan pengembangan pesantren gitu. Yang kita mampu aja, intinya tetap beribadah lah gitu. Bu, kalau ini kan kita bicara mimpi Bu ya. Mimpi Ya. itu Indonesia kan harus lebih baik. Karena kan saya punya prinsip itu, hari kemarin ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Artinya kalau kita bicara Indonesia 2030, 2040 itu kan punya harapan. Ya. Kalau kondisi hari ini baik, 10 tahun lagi, 20 tahun itu harus lebih baik dari hari ini gitu. Nah, kira-kira apa mimpi Bu Erika untuk Indonesia? Kalau saya mungkin ya, kembali kita keluarga masing-masing nih ya, mesti untuk menjadikan anak kita hebat. Oke, kita menghebatkan anak kita Anak dulu kita ya. hebat. Ya. Kalau kita mimpi Indonesia hebat terlalu besar, Ya. kita siapa gitu kan. Tapi kalau misalnya setiap rumah tangga, ibu-ibu rumah tangganya itu menjadikan anak kita hebat, pasti Indonesia hebat. Jadi harus kita sendiri bagaimana anak itu menjadi seorang entrepreneur, menjadi orang yang cerdas, yang soleh, yang baik hati, yang berpikiran untuk punya survive minimal buat diri sendiri. Iya. Inilah bagaimana nanti dia kalau kedepannya itu nggak jadi orang susah. Oke. Nah, ketika semua penduduk Indonesia seperti itu, sama mindsetnya, Indonesia nggak bakal susah. Oke. Kalau kita sendiri mau menjadikan Indonesia menjadi besar, nggak mungkin Pak. Ya, udah ada tugas masing-masing, ada menteri, ada presiden, ada DPR. Minimal kita dah menjadikan orang hebat semua. Berarti untuk mewujudkan Indonesia lebih baik, Indonesia yang superpower itu kembali dari keluarga. Keluarga kita. Dan tugas keluarga Jangan- adalah bagaimana ya. mendidik anak-anak kita. Agamanya, minimal agamanya, adab dan akhlak itu Akhlaknya, penting. Waduh, iya. kalau itu nggak punya adab, dia kaya nih, Iya. orang tua dihina-hina, rusak. Oh. Anak dosa, orang tua dosa, Ya, dan sedih. Betul, Ya, betul. jadi adab dan akhlak itu nomor 1 sih buat saya. Oke. Nah, itu adanya di agama. Baru pengembangannya ke sekolahan. Sekolah, Ya, skill dan lain-lain. skill ya. Jadi dari kecil itu harus diajari adab, bagaimana dia bisa minta dengan baik, baik, santun. Kalau dari kecil aja dia nggak sama orang tua nggak santun, judulnya dia dosa, orang tua dosa, itu aja. Oh. Dan akhirnya nggak berkah dua-duanya. Itu yang susah, ujungnya hancur semua. Oke. Jadi fondasi itu buat saya itu diterapkan tuh, adab dan akhlak itu nomor 1. Nanti larinya agama ya. Iya. Berarti sebelum kita mencontohkan orang lain untuk A, B, C, D dan segala macam, kita contohkan dulu Iya. sebagai role model lah Role ya. model lah gitu. Anak kita, role modelnya adalah kita Iya. sendiri. Dan kita ingin anak kita baik, ya kita juga harus baik dulu. Betul. Baru kita bicara yang lain-lain. Yang lain-lain. Jangan sampai nanti kita ngajakin orang lebih baik, ternyata nggak kita baik, ceramah gitu di orang kan. lain, tapi orang lain tahu bahwa anak kita rusak kan, orang nggak respect sama kita. Betul.
Enggak, tapi kalau kita lihat kita juga baik, anak kita juga jadi semua, dia juga oh bener juga ya. Nah, paling minimal seperti itu. Ada getok tularnya lah. Oke. Sesederhana itu sih sebenarnya. Ya kalau berpikiran terlalu besar saya juga nggak mampu ya. Ya, baik sahabat pekerja, ini perbincangan yang luar biasa dari seorang Bu Erika, yang dimana beliau untuk menuju Indonesia lebih baik itu cuma 2 kata kunci, akhlak dan adab. Ketika akhlak dan adab ini kita sudah limpahkan kepada anak cucu kita, insya Allah Indonesia lebih itu akan tercapai. Jadi mulailah dari keluarga kita introspeksi, kita didik anak cucu kita untuk bisa lebih kuat, lebih hebat dengan 2A tadi, akhlak dan adab. Terima kasih sudah menonton OPEK, obrolan bekerja bersama saya Hari Saputra. Kita ikuti episode berikutnya. Terima kasih Bu Erika atas waktunya. Terima kasih Pak Hari sudah mengundang saya. Amin. Mudah-mudahan sharing pemberi ini saya bilang saya nggak berani mengajari itik berenang ya, tapi berbagi time to share bagi yang memang berkenan monggo, kalau yang nggak berkenan mohon dimaafin. Apalagi ini bulan Sya'ban mau Ramadan. Mudah-mudahan kalau ada yang keselip lidah sedikit minta dimaafin ya. Sama-sama. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.